Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara mahasiswa yang saya muliakan, yang saya banggakan, pada hari ini kita berdiskusi dengan tema kebutuhan peserta didik dan proses pembelajarannya sebagai upaya pemenuhannya. Saudara-saudara mahasiswa, pada kali ini saya akan berbicara dua hal. Yang pertama tentang kebutuhan peserta didik, yang kedua adalah tentang proses pembelajarannya. Yang pertama kaitannya dengan kebutuhan peserta didik. Pada dasarnya setiap manusia yang normal pasti dia mempunyai kebutuhan atau keinginan-keinginan tertentu sesuai dengan yang diinginkan. Kalau menurut Abraham Maslow, bahwa dalam diri manusia itu setidaknya ada 8 kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia. Cuman kebutuhannya ini sifatnya adalah hierarkis. Jadi yang penting yang awal dulu. Kebutuhan yang paling awal kata Abraham Maslow adalah kebutuhan fisik, kebutuhan jasmani. Kebutuhan fisik jasmani ini bisa berupa makan, minum, istirahat yang cukup, kebutuhan udara, ini kebutuhan pokok. Bahkan dengan makan dan minum, maka badan fisik manusia bisa sehat dan kuat. Bahkan saat ini misalnya ada COVID-19, ini dibutuhkan kekebalan tubuh, kekebalan jasmani. Maka di sini sangat penting kebutuhan fisik ini sangat. Saudara-saudara mahasiswa yang saya muliakan, kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan rasa aman. Jadi setiap manusia yang normal pasti dia ingin aman dari ancaman orang lain, aman dari gangguan-gangguan yang mengganggu pada dirinya. Ini pasti. Kemudian saudara-saudara mahasiswa, kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan rasa kasih sayang. Jadi setiap manusia yang normal itu pasti ingin kasih sayang. Dia ingin mencintai dan dicintai. Jadi jangan salahkan, apalagi saat-saat remaja, ini kebutuhan rasa kasih sayang ini lebih diutamakan. Maka muncul benih-benih cinta antara remaja putri dengan remaja lelaki, ini berarti normal karena dia manusia. Kalau dia malaikat beda lagi, karena manusia itu memang diberi nafsu, diberi akal, diberi jiwa, berbeda dengan malaikat, dia hanya diberi hati. Saudara-saudara mahasiswa yang saya muliakan, yang saya banggakan, kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan penghargaan. Ingin dihargai, ya, karena dia ingin eksis, ingin berprestasi, dan ingin pengakuan, penghargaan. Itu normal itu. Jadi biasanya manusia pengen eksis, berusaha ingin mencapai sesuatu atau berusaha supaya dia diakui di dalam lingkungannya, di dalam keluarganya, di dalam masyarakatnya, maka dia muncul prestasi yang dimunculkan karena ingin mendapat penghargaan. Itu berarti juga normal. Saudara-saudara mahasiswa yang saya muliakan, yang saya banggakan, kemudian kebutuhan yang selanjutnya adalah kebutuhan rasa ingin tahu. Jadi kepo, ya, kalau istilah anak-anak muda itu normal berarti. Ingin tahu sesuatu, apalagi ada hal-hal baru ingin tahu. Ada hal-hal yang itu rahasia juga ingin tahu. Itu berarti sangat normal, karena manusia itu secara fitrah dia diciptakan ingin tahu sesuatu dan ingin memperbaiki, ingin tahu sesuatu dan ingin mengembangkannya. Selanjutnya saudara-saudara mahasiswa yang saya muliakan, kebutuhan selanjutnya adalah kebutuhan estetik atau kebutuhan keindahan. Jadi manusia yang normal pasti ingin keindahan, ingin sesuatu itu menarik. Jadi manusia yang
normal pasti ingin yang baik-baik, yang indah-indah. Tidak mungkin manusia yang normal itu tidak ingin yang indah, tidak mungkin. Karena keindahan ini ternyata akan mempengaruhi keberhasilan seseorang atau kesenangan seseorang dalam melakukan aktivitas. Misalnya ketika ruangan itu baik, indah, maka seseorang itu akan senang di dalam ruangan itu. Tetapi kalau di dalam ruangan itu pengap, tidak nyaman, maka seseorang itu akan merasa bosan dan ingin pindah atau keluar dari ruangan itu sendiri. Ini adalah sesuatu kebutuhan yang secara naluri sangat manusiawi. Saudara-saudara mahasiswa yang saya muliakan, yang saya banggakan, kemudian kebutuhan yang ketujuh adalah kebutuhan pertumbuhan. Jadi tumbuh menjadi manusia yang baik itu adalah normal. Jadi tumbuh secara fisik juga tumbuh secara psikis. Itu adalah merupakan kebutuhan manusia. Jadi dulu tidak bisa ketika anak-anak ya, dia tidak bisa naik sepeda, kemudian setelah agak masa sekolah dia bisa naik sepeda, itu berarti ada pertumbuhan yang baik. Dia tidak bisa berlari, kemudian bisa berlari, itu ada pertumbuhan yang baik. Dia semula adalah kecil, kemudian dia bisa menjadi remaja, dan remaja menjadi dewasa, berarti ada pertumbuhan. Itu adalah kebutuhan manusia. Selanjutnya saudara-saudara mahasiswa yang saya muliakan, yang saya banggakan, yang terakhir, yang ke-8, kebutuhan manusia adalah kebutuhan aktualisasi diri. Artinya apa? Artinya kebutuhan setelah kebutuhan fisik, kebutuhan rasa aman, kasih sayang, dan kebutuhan penghargaan dan seterusnya itu terpenuhi, baru yang terakhir kebutuhan aktualisasi diri. Jadi biasanya contohnya kalau seseorang itu misalnya sudah ada penghargaan, dia sudah punya kasih sayang, ya, punya anak, punya istri, kebutuhan pangannya sudah terpenuhi, maka dia biasanya ingin berperan di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, wujud dari ingin aktualisasi itulah yang disebut dengan kebutuhan aktualisasi diri. Jadi dia ingin mengaktualisasikan potensi-potensi yang dimilikinya untuk nilai lebih baik untuk pengakuan diri maupun pengakuan di dalam kehidupan bermasyarakat. Dia hidupnya itu ingin lebih berarti dan bermakna dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Saudara-saudara mahasiswa yang saya muliakan, yang saya banggakan, selanjutnya yang kedua tentang bagaimana proses pembelajarannya, kebutuhan peserta didik sebagai pemenuhannya. Ada beberapa hal supaya peserta didik kebutuhannya itu bisa terpenuhi. Yang pertama harus ada wujud kemerdekaan. Jadi orang tua, bapak ibu guru harus memberi kemerdekaan, kebebasan yang bertanggung jawab kepada anak-anak. Ya, ini sangat penting, diberi kebebasan tapi yang bertanggung jawab, bukan kebebasan yang tidak bertanggung jawab. Kalau tidak bertanggung jawab itu namanya bukan mendidik. Selanjutnya saudara-saudara mahasiswa yang saya muliakan, yaitu yang kedua, perlu ditanamkan tentang prinsip-prinsip keadilan. Jadi misalnya orang tua sama-sama mempunyai anak, ya, anaknya 4, itu harus semuanya ditanamkan keadilan, ya. Kalau misalnya dikasih satu-satu, ya kasih satu-satu semuanya. Tetapi keadilan harus melihat porsinya, ya. Misalnya kakaknya, misalnya kelasnya di SMA, sangunya misalnya satu hari 20.000, mosok anak adiknya yang masih SD dikasih 20.000, harus sesuai proporsinya. Jadi kalau SD misalnya 5.000, kakaknya di SMA misalnya 20.000. Itu artinya keadilan yang sesuai dengan proporsinya. Adil ini perlu ditanamkan. Ketika orang tua harus memberi kasih sayang, maka harus tampak secara adil. Tidak boleh orang tua anak tertentu diberi kasih sayang, yang lain disepelekan. Itu nanti repot.
maka keadilan ini akan membawa ketentraman bagi anak. Selanjutnya saudara-saudara mahasiswa yang saya muliakan, kemudian pendidikan yang selanjutnya adalah dengan ketertiban. Anak dilatih tertib dalam antri misalnya, tertib untuk melakukan aktivitas hidup, sebelum makan misalnya mandi dulu, kemudian makan, setelah makan pergi ke sekolah, itu harus diatur secara tertib. Selanjutnya pendidikan yang selanjutnya adalah perlu anak-anak itu dilatih tentang kewajaran. Wajar dalam hidup itu ya, tidak boleh berlebih-lebihan, juga tidak boleh terlalu pelit. Artinya yang apa? Yang sakmadio ya, tidak boleh terlalu lebih, juga tidak terlalu kurang, yang wajar-wajar aja. Sehingga nanti akan tumbuh anak-anak kita yaitu sesuai kebutuhan yang wajar ya, tidak boros, tidak kikir dan sebagainya. Demikian yang perlu saya sampaikan saudara-saudara semuanya, kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga pertemuan kali ini bermanfaat. Kita akhiri kuliah ini dengan baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Makasih, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.